Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warganet, selamat datang di Rehat Ramadan Sehat. Seperti biasa, setiap bulan Ramadan, PAS TV bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan untuk menjalankan program Ramadan Sehat. Rehat kali ini bersama saya Dr. Desyani Afisyena, kita akan membahas mengenai nutrisi ibu hamil yang menjalankan ibadah saum pada bulan Ramadan. Untuk itu telah bersama kami Profesor Dr. Wiryawan Permadi SPOG, seorang ahli kebidanan dan kandungan yang juga seorang dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Selamat datang Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Dokter Prof? Afi. Iya. Dokter. Prof. Amin ya Prof ya. Amin. Selamat datang Prof. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Prof? Lancar. Alhamdulillah. Dokter Afi lancar puasanya? Alhamdulillah luar biasa. Prof, alhamdulillah ya kita bertemu kembali di Ramadan kali ini, dan tentunya di Ramadan kali ini banyak sekali muslimah-muslimah yang tentunya mungkin yang ingin menjalankan bulan Ramadannya dengan menjalankan ibadah saum, tetapi sedang diberikan rezeki hamil nih Prof, karena kebetulan ada Prof. Wiryawan. Nah, kita juga sedang membahas tentang nutrisi ibu hamil yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, boleh ya Prof bertanya-tanya ya Prof? Boleh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik Prof. Nah, sebetulnya untuk ibu-ibu hamil nih Prof yang sedang yang mungkin ingin menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, sebetulnya apa sih Prof yang harus dipertimbangkan oleh para ibu hamil di luar sana mungkin yang ingin puasa nih di bulan Ramadan? Ya, jadi memang selalu pada saat bulan Ramadan itu kan banyak pasien yang hamil ya, ibu-ibu hamil, dan selalu bertanya ya, apakah saya ini boleh berpuasa atau tidak gitu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap janin saya nantinya. Bukan hanya dengan janin barangkali ya, tapi dengan kesehatan ibunya juga, apa sih pengaruh puasa itu terhadap kesehatan ibu pada saat hamil dan juga tentu janinnya. Nah, untuk hal ini tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama tentu kondisi ibunya. Apakah ibunya itu betul-betul sehat? Gizinya cukup ya. Gizinya cukup tuh dalam arti kata kita kan sebagai seorang dokter begitu dapat pasien, kita harus tahu status gizinya seperti apa. Sama ibu hamil juga. Apakah dia kurang gizi ya? Baik gizinya normal atau overweight dan lain-lain begitu kan. Dan tentu saja kondisi kesehatan lain seperti apakah dia mempunyai diabetes mellitus, sakit gula. Kalau sakit gula kan dia harus teratur ya, minum obat, atau hipertensi ya. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian apakah ada pendarahan dalam kehamilannya sekarang? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Hal-hal yang lain misalnya dulu pernah keguguran ya, abortus berulang. Itu juga kita harus pertimbangkan betul apakah ibu ini boleh berpuasa atau tidak. Ya, karena dalam Islam itu seorang ibu hamil boleh untuk tidak berpuasa, nanti dia membayar fidyah gitu kan. Nah, tapi tentu saja berdasarkan keyakinannya, seorang muslim kan selalu ingin menjalankan kewajibannya berpuasa, terutama pada saat-saat ini nih yang agak galau sedikit gitu kan. Apakah saya boleh berpuasa atau tidak dengan kondisi saya seperti ini? Nah, itu hal-hal yang pertama perlu dipertimbangkan. Terutama di semester pertama, di semester 1, trimester 1 itu kan banyak keluhan ya. Keluhan termasuk dia mual, muntah gitu kan. Nah, sehingga khawatir terjadi kalau kita sebut ya dehidrasi, kekurangan cairan dan lain-lainnya. Tentu saja dengan ibu hamil yang mual, muntah-muntah terus ya, kita tidak anjurkan untuk dia berpuasa. Dan yang kedua adalah kalau tetap ibu hamil itu ingin berpuasa, tentu kita harus
menjaga pola makannya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi berarti sebetulnya memang harus diperhatikan dulu kondisi ibu hamilnya seperti apa begitu ya, Prof ya. Betul. Dan mungkin berarti kalau seperti itu memang harus dikonsultasikan ke dokter kandungannya, begitu Prof? Ya sebetulnya bukan hanya dokter kandungan ya, karena ibu hamil itu dia akan datang ke bidan atau ke dokter umum seperti ke dokter Afi dan teman-teman yang lain. Baik. Dan saya rasa setiap tenaga medis harus paham juga itu bagaimana kalau misalnya seorang ibu itu ingin berpuasa pada saat dia hamil gitu kan, bagaimana nutrisinya, bagaimana menjaga kesehatan ibu dan bayi, bagaimana supaya tidak kekurangan cairan, seperti itu. Baik, ya artinya berarti memang harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan begitu ya Prof? Iya, betul. Untuk sebelum memutuskan puasa dalam kondisi sedang hamil gitu Prof. Nah tadi Prof sebetulnya saya sedikit tersentil nih Prof, ketika Prof menyampaikan ketika kita hamil dan ingin berpuasa, maka ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya nutrisi ya Prof ya. Nah sebetulnya dan tadi jangan sampai dehidrasi begitu. Nah sebetulnya status bagaimana sih akhirnya seorang ibu hamil ini tetap terjaga nih status hidrasinya Prof gitu. Ya betul, sebetulnya sama seperti kalau kita juga kan dalam kondisi normal juga jangan sampai dehidrasi begitu kan, jangan sampai dia kekurangan cairan. Nah sehingga dianjurkan pada seorang ibu hamil itu pada saat sahur atau sebelumnya itu meminum air putih hangat sekitar 2 liter gitu. 2 liter, 2 liter ya, jadi harus terjaga 2 liter. Dan juga setelah berbuka. Setelah berbuka kan waktunya cukup panjang gitu ya. Waktunya cukup panjang ya nggak harus begitu buka langsung 2 liter. Nah tapi dalam waktu itu ya tentu kita harus mengkonsumsi cairan sebanyak 2 liter. Nah bagaimana tadi pertanyaan Dr. Afi kan, bagaimana menjaga atau melihat apakah betul terrehidrasi atau tidak gitu kan, kekurangan cairan atau tidak. Sebetulnya sih sangat mudah kita kalau lihat urin atau air kemih ya. Air kemih itu warnanya kuning muda, nah itu baik, artinya cairannya cukup. Atau misalnya coklat kental, nah itu kemungkinan kekurangan cairan. Nah itu yang harus kita perbaiki. Nah tapi di samping itu hati-hati dengan kondisi ibu yang memang ada kelainan ginjal, nah itu nggak boleh berpuasa sebaiknya. Artinya kembali lagi ke kondisi ibu yang tadi, ibu hamilnya, dan memang harus dikonsultasikan begitu Prof ya, apakah memang diperbolehkan puasa dan bisa puasa pada kondisi ibu hamil itu juga memang harus dikonsultasikan ya Prof ya. Nah lalu Prof tadi juga mungkin kita bertanya-tanya juga ya warganet ya, karena tadi status hidrasi sudah disampaikan bahwa 2 liter harus tercukupi gitu ya minimal, dan mungkin tidak harus langsung tapi bisa dicicil begitu. Nah selanjutnya adalah bagaimana nutrisi atau makanan yang harus dimakan oleh seorang ibu hamil yang sedang puasa nih Prof. Jenis makanannya seperti apa atau mungkin banyaknya pilihannya yang diutamakan seperti apa Prof? Betul. Ya tentu pola diet atau pola makannya harus berubah gitu, tidak sama dengan ibu hamil pada saat dia tidak berpuasa gitu kan, karena dia puasa toh. Nah sehingga jumlah kalorinya juga harus lebih ya. Jadi minimal itu antara 2.200 sampai 2.500 lah kalorinya. Dan tentu saja itu harus mencakup gizi yang seimbang. Ada karbohidratnya, 50% karbohidrat gitu kan. Protein, lemak, mikronutrien ya, vitamin dan lain-lain, mineral. Nah itu juga harus tercukupi. Jangan sampai ini 2.200 atau 2.300 kalori semuanya karbohidrat. Nah itu jangan, karena nanti dia hanya kenapa? Harus komplit gitu harus ya? komplit.
karena nanti hanya disimpan dalam bentuk lipid gitu kan, itu artinya bentuk lemak gitu ya. Dan itu sangat berpotensi ya, ketidakbaikan pola makan itu terhadap janinnya. Iya. Nanti entah itu jadi IUGR, stunting, kedepannya dan lain-lain. Nah sehingga sebetulnya bukan pada ibu hamil, bukan saat berpuasa aja harus begitu ya, tapi pada saat ibu hamil kebanyakan juga ya memang pola makan itu harus kita atur ya. Protein tentu yang baik adalah protein hewani. Protein hewani. Tahu. Itu nabati ya Prof ya? Nabati. Wah, ngetes nih Prof. Ya. Protein hewani berarti ikan. Entah ngetes atau keceplosan ngomong. Ikan, ayam gitu Prof. Ikan, ayam boleh. Ikan, ya, itu ayam. baik itu ya. Kalau ikan di tuna di sushi yang nggak mateng boleh nggak Prof? Ya boleh, orang Jepang kan nggak matang semua kan dia. Nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Asal bersih. Cuman kan kita nggak tahu di sisi kita bersih atau enggak gitu kan. Jadi baiknya sudahlah dimasak aja yang matang. Dimasak yang matang ya Prof ya. Berarti daging sapi, kambing masih boleh ya Prof ya? Kambing ya boleh, kambing juga. Tapi jangan kebanyakan kambing. Jadi dihindari itu sebetulnya gula, garam gitu kan. Gula garam itu dihindari dia. Tapi orang Sunda tuh biasanya ini, atau ibu-ibu biasanya kalau nggak ada garam sedikit tuh nggak enak masakannya, gimana Prof? Ya apa kalau sedikit masa jangan jadi kebanyakan boleh ya Prof sedikit. Kan Nabi juga bilang harus cukup. Secukupnya, makan garam, gula, dan protein itu yang paling baik protein hewani ya Prof ya. Dan kita harus banyak makan serat justru. Serat, jangan lupa itu kan. Kenapa tuh Prof? Itu kan proses pencernaan dan lain akan menjadi lebih baik ya, sehingga absorpsi makanan atau penyerapan makanan juga jauh lebih baik. Nah sehingga nanti nutrisi ke janinnya juga akan baik gitu. Jadi memang kalau ibu hamil yang puasa ini memang akan, kalau ternyata asupan nutrisinya tidak baik, berarti ke janinnya juga akan berpengaruh gitu Prof? Pengaruh. Oke, berarti ya. Warganet semuanya, ibu-ibu hamil. Dan jangan lupa ini ibu hamil kan sering konstipasi, sering sulit untuk buang air besar gitu. Nah itu bisa tertolong dengan misalnya kita banyak makan serat, buah-buahan kan banyak cairan ya. Tentu saja setelah buka. Iya, betul Prof. Tentu saja setelah buka ya, karena untuk ibu hamil yang berpuasa, artinya tadi Prof. Wirawan sudah menyampaikan hati-hati bahwa nutrisi yang kita masukkan gitu ya akan berpengaruh terhadap janin kita, terutama kalau puasa ini waktu atau jendela makannya mungkin tidak sebanyak orang yang tidak puasa, sehingga kita harus bisa memilah dan memilih makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya Prof ya. Baik Prof, untuk selanjutnya Prof, artinya tadi hal-hal yang menjadi perhatian pada saat puasa pada ibu hamil itu status hidrasi dan juga makanan. Ada lagi nggak Prof selain dua hal itu Prof? Ya tentu saja kita juga harus memperhatikan perkembangan janinnya. Ya perkembangan janinnya jangan sampai juga dia terganggu. Ya jadi kalau misalnya itu tadi trimester pertama sama trimester ketiga yang harus lebih hati-hati ya. Kalau trimester kedua itu misalnya antara 14 minggu sampai berapa minggu? Trimester kedua ya? Trimester kedua sampai ke 20 berapa Prof? bukan ngetes, bukan. Dia sampai ya kira-kira sampai ke 28 minggu gitu ya. Nah itu aman, jauh lebih aman, lebih baik begitu ya, dibandingkan kalau misalnya berpuasa saat trimester 1. Trimester 1 kan kemungkinannya tadi itu kan, karena dia memang mual, muntah gitu kan. Kalau dia berpuasa ya tambah muntah terus, dan itu juga membatalkan puasa kan jadinya. Ya seperti itu. Ya. Baik, kalau saran Prof nih Prof sebagai seorang ahli kandungan dan kebidanan terkait ibu hamil yang mungkin ternyata tidak bisa nih untuk berpuasa. Nah saran Prof bagaimana nih Prof? Ya kalau ibu hamil yang tidak berpuasa kan artinya ibu hamil kebanyakan kan. Ya rata-rata
ibu hamil pada saat dia tidak ada dalam bulan puasa, ya tentu harus mengganti puasanya dengan fidyah, kan itu sebetulnya mah. Ya seperti itu. Sebetulnya tidak Jadi apa-apa nggak ada berarti masalah, ya. nggak ada masalah karena memang itu juga menurut agama kan diperbolehkan. Ya, jadi ya tidak gitu ya Prof. ya tidak memberatkan lah, agama itu tidak memberatkan. Dan juga kekhawatiran bahwa oh nanti janinnya bisa menjadi lebih lebih Kecil. beratnya lebih rendah atau Ya. lebih kecil gitu kan, itu juga tidak terbukti gitu kan. Oh. Jadi berat badan terhadap janin nantinya dengan berpuasa tidak terbukti. Juga misalnya kejadian-kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan juga tidak terbukti. Malah ada beberapa penelitian kalau misalnya ibu hamil berpuasa ya itu dia akan bisa menurunkan risiko kejadian diabetes mellitus dalam kehamilan. Jadi peningkatan gula darah dalam kehamilan. Nah itu bisa seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menguntungkan dan pertumbuhan berat badan bayinya juga nggak terlalu banyak begitu kan. Kan ada ibu yang berat badan ibunya pada saat kehamilan itu sampai di atas 20 kilo. Ada kan? Iya. Dan itu rentan untuk nanti terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan, ya hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Nah dengan puasa ini ada beberapa penelitian, itu bisa menurunkan risiko terjadinya preeklamsi juga gitu. Baik, berarti sebetulnya puasa pada ibu hamil itu juga tadi dikembalikan ke kondisi ibu hamilnya, dan apabila ternyata ibu hamil yang oke kondisinya gitu ya Prof ya, bisa berpuasa tapi harus menjaga nutrisi. Dan sebetulnya pada saat berpuasa ini jangan khawatir karena ternyata di beberapa penelitian tadi yang sudah Prof sampaikan banyak sekali manfaatnya. Nah, ibu-ibu hamil di luar sana warganet yang mungkin mengambil keputusan untuk saya akan tetap puasa, tadi mungkin bisa mengambil tips-tips yang berharga dari Prof Wiryawan, karena hatur nuhun Prof tips-tipsnya. Sama-sama, terima kasih. Iya, semoga ibu-ibu hamil di luar sana warganet bisa menjalankan ibadah saum dengan tenang Prof, dan juga janinnya tetap sehat, ibu dan janinnya tetap sehat. Insya Allah sehat. Amin, amin. Terima kasih Prof Wiryawan, terima kasih warganet telah menyaksikan Rehat Ramadan Sehat kali ini. Sampai bertemu di Rehat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.